Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih, pada saat ini kami datang kepadamu dengan menaikkan rasa syukur kami, hari yang baru pemberian Tuhan, semangat yang baru, kesehatan dan juga segala berkat yang Kau sediakan bagi kami di hari yang baru ini. Sungguh bisa kami rasakan betapa besarnya kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami karya-Mu yang seringkali melampaui apa yang kami pikirkan. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa melihat hidup dengan cara pandang Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini yaitu dari Lukas pasal 18 ayat 31 sampai dengan 34 yang demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah Salib sebagai Jalan, bukan kegagalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita sering menilai sesuatu dengan cepat. Yang berhasil kemudian dianggap berkat, yang gagal dianggap ya itu kurang beruntung, begitu ya. Ketika rencana tidak berjalan dengan baik, tidak membuahkan hasil, nah ini kemudian dipandang sebagai kegagalan. Namun firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk melihat dengan cara yang berbeda. Apa yang tampak seperti kegagalan belum tentu benar-benar gagal di mata Tuhan. Saudara, salib adalah cara Tuhan menggenapi rencana Tuhan. Yesus dengan sangat jelas memberitahukan kepada para murid bahwa ia akan menderita, dihina, dan seterusnya. Secara manusiawi itu tampak seperti kegagalan total. Seorang pemimpin yang terkenal pada saat itu dan akhir yang begitu tragis bagi pemimpin ini. Namun disitulah letak inti karya keselamatan. Salib bukan kecelakaan, bukan kegagalan, tetapi jalan yang dipilih Allah untuk menggenapi rencana Allah. Apa yang tampak lemah di mata manusia, justru di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan. Menariknya, para murid pada saat itu mereka tidak mengerti. Bagi mereka, Mesias itu seharusnya menang, bukan menderita. Mereka masih memakai cara pandangan dunia. Kemenangan itu harus terlihat kuat, harus kelihatan berhasil. Tapi cara Allah bekerja itu berbeda. Ia tidak selalu menghindarkan umatnya dari penderitaan, tapi justru dengan memakai penderitaan itulah jadi jalan menuju pemulihan dan juga kehidupan yang baru. Saudara, firman Tuhan ini menolong kita untuk melihat ulang pengalaman hidup kita. Ketika usaha kita gagal, mungkin itu bukan akhir, tapi adalah bagian dari proses Tuhan. Ketika jalan hidup kita terasa begitu berat, barangkali Tuhan sedang membentuk sesuatu yang lebih dalam. Saat hidup kita berjalan tidak sesuai dengan rencana, bukan berarti kemudian Tuhan kehilangan kendali. Belajar melihat hidup dengan iman, itu artinya kita percaya bahwa Tuhan bisa memakai hal yang paling sulit, bahkan kegagalan sekalipun, untuk menjadi jalan kebaikan. Kita mungkin belum dapat mengerti sekarang,
seperti pada para murid pada saat itu ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Tapi bukan berarti kemudian para murid gagal untuk memahami. Enggak. Mereka hanya belum mengerti. Berjalannya waktu, kita akan dipersiapkan oleh Tuhan, dan saya percaya Tuhan bekerja semakin menambahkan pemahaman, kebijaksanaan, dan perlahan kita akan dibentuk oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salib pernah terlihat sebagai sebuah kekalahan yang besar. Namun dari salib lahir kemenangan yang mengubah dunia. Mungkin hari ini kita merasakan kayak ada di Via Dolorosa ya, jalan salib, kesengsaraan kita masing-masing. Tapi ingatlah, di tangan Tuhan, jalan yang tampak gagal ini bisa menjadi sesuatu yang baru. Tuhan kiranya menuntun kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami seringkali nggak mengerti tentang jalan yang Kau berikan kepada kami. Jalan yang Kau nyatakan, jalan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Bahkan bisa jadi kami terlalu cepat menyebutnya kegagalan. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami untuk kami tetap percaya bahwa Engkau tetap bekerja bahkan dalam situasi yang kami pandang gagal. Berikanlah kami iman Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap percaya. Meskipun kami belum memahami semuanya, tetapi kami percaya seiring berjalannya waktu Tuhan membentuk kami untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa memahami, untuk kami kemudian dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang menurut kami pada saat ini gagal, itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami untuk awal dari sesuatu yang baru yang mau Tuhan jadikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.